morning. Yeah. Morning. 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 Morning, everyone. Right. Ya. Terus 106. tolak. Sebelumnya But one of the flaws in Zoom where anyone lacks time to speak. It's cool. Pak Beni, suaramu nggak kedengeran, Pak. dengan jelas? Sudah. Ya. Ya, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang Suaranya jauh lagi, Pak. Oke, gini ya. Baik, pertama-tama kita pelajaran ketiga, yaitu tentang baik. Pertama-tama anak-anak bisa mengamati gambar peta negara-negara Asia Tenggara di bawah ini. Thailand, Laos, Kamboja, Malaysia, ya, Singapura, Indonesia, Filipina. Thailand. Pak, maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Thailand, ya, Vietnam. ya. Nah, dari negara-negara ini, ya, negara-negara peta Asia Tenggara ini, coba kita pemanasan terlebih dahulu. Kira-kira negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Yerusalem, Vietnam, terus dan Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Myanmar, Sudah, ini Myanmar. Oke. Kemudian negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Anggota ASEAN ada 10 negara. Yang pertama sama Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Laos, dan Kamboja.
Loh, untuk soal nomor 1 ada Timor Leste, tapi Timor Leste wilayah Asia. Yang nomor 3, apa sumber daya yang Nothing wrong with this. ASEAN? Ada yang tahu nggak sumber daya yang menjadi keunggulan But you on phone. Minyak bumi. dalam setiap nah, Indonesia itu keunggulannya ada pada minyak bumi, batu It's around minimum. I think lower. emas, dan kemudian Singapura itu tidak memiliki adalah yaitu perdagangan, pendidikan, dan adalah Malaysia. Pak Beni, Ya, suara Pak Beni kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. artinya kalau ngelag. Oke, ini ulangi lagi. Malaysia untuk keunggulannya ada pada biji timah, Enggak ada suaranya. Filipina. Itu PPT-nya nge-lag nggak ya, Pak? Kok dari tadi di halaman 1 terus? Iya. Ya, Pak Beni juga nggak ada suaranya. Ini bila yang layar, ayo mencoba ya. Nggak ada Pak, ini masih Enggak ada, Pak. pemimpinan. Itu tema 1 pemimpin di sekitarku. Masih halaman 1. Bentar, share screen lagi. Layarnya sudah terlihat? Yang mencoba? Baik, untuk supaya pelajarannya bisa diterima, mohon anak-anak untuk silent mikrofonnya ya. Jadi nanti bisa ngomong jika ada yang ditanyakan. Ya, fokus. Oke, tadi Pak Beni sampai Filipina. Filipina itu yang menjadi keunggulan pada tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Sedangkan untuk Thailand yaitu timah, beras, dan karet. Perlu kalian ketahui bahwa Thailand adalah negara penghasil beras yang baik, yang paling besar se-Asia Tenggara. Kemudian selanjutnya adalah Brunei Darussalam, yaitu minyak, bumi, dan gas alam. Kemudian untuk negara Vietnam yaitu ada pada batu bara, besi, timah,
emas, antimoni, krom, dan fosfat. Untuk Laos, timah, briket batu bara, besi, tembaga, emas, belerang. Sedangkan untuk Myanmar yaitu seng, perak, timah, batu mulia, minyak bumi, dan batu giok. Nah, ini adalah negara-negara ASEAN yang memiliki keunggulan pada negaranya masing-masing. Yang terakhir yaitu negara Kamboja. Keunggulannya pada biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Kemudian, apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh setiap negara anggota ASEAN? Kemudian ke negara mana produk tersebut diekspor? Ayo, yang pertama Indonesia itu menghasilkan dan diekspor pada bagian tekstil dan produk tekstil, produk hasil hutan, elektronik, karet, dan produk karet, sawit, otomotif, udang, kakao, dan kopi. Untuk udang, biasanya Indonesia itu mengekspor ke Jepang, ke Korea. Seperti itu. Kemudian, Malaysia yang dihasilkan yaitu karet, timah, minyak kelapa sawit, dan minyak bumi. Sedangkan Singapura, investasi dari perusahaan multinasional asing, sektor jasa dalam negeri utamanya telekomunikasi dan keuangan. Kemudian untuk negara Brunei Darussalam, minyak dan gas alam. Selanjutnya Thailand, beras, karet, jati, dan timah. Untuk Filipina yang dihasilkan adalah tebu, beras, mangga, dan kopi. Untuk Myanmar, minyak, gas alam, dan beras. Laos yaitu ada pada ubi, tebu, jagung, dan beras. Kamboja, beras, dan karet. Vietnam, udang, cumi, dan lobster. Kemudian soal yang kelima, apa produk yang diimpor setiap negara ASEAN? Dari negara mana produk tersebut diimpor? Nah, Indonesia itu mengimpor gandum, beras, gula, dan mesin. Berasnya tentu Indonesia mengambil dari Thailand. Sekarang kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa kok Indonesia harus mengimpor beras? Sedangkan Indonesia adalah negara yang agraris. Nah, hal ini dikarenakan untuk menanggulangi hasil panen, ya, hasil panen Indonesia terkadang itu kita ada beberapa petani yang mengalami kegagalan dalam hasil panen. Yang kedua, kemudian karena kualitas. Nah, itu adalah salah satu faktor, ya, salah dua faktor mengapa Indonesia, negara agraris, mengimpor beras. Kemudian selanjutnya Singapura, yaitu mengimpor karet, timah, kayu, dan minyak bumi. Malaysia, kayu, mesin, alat transportasi. Brunei Darussalam, bahan pangan dan tembakau. Filipina, gandum, besi, baja, minyak bumi. Vietnam, minyak bumi, mesin, alat transportasi. Laos, beras, bahan bakar, alat transportasi.
Kamboja minyak bumi, mesin dan tekstil. Thailand minyak bumi, mesin dan semen. Yang Myanmar kertas, pupuk dan selanjutnya, apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang perannya apa? Yang pertama, Indonesia itu mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Yang kedua, Indonesia juga ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Kemudian yang ketiga, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara, seperti itu. Yang keempat, tuan rumah KTT ASEAN, itu peran Indonesia. Yang terakhir, Indonesia itu berperan aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Ini dalam AFTA itu bergerak dalam bidang perdagangan dalam hal ekonomi. Selanjutnya, untuk ASEAN. ASEAN sendiri, ya kemarin Pak Beni bahas sedikit. ASEAN itu adalah sebuah organisasi atau perkumpulan dari negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Letaknya pada Asia Tenggara. Kemudian ASEAN itu terbentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Yang ketiga, ASEAN terdiri dari 10 negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kemudian yang keempat, Indonesia memprakarsai terbentuknya ASEAN untuk membangun hubungan internasional dan organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara. Jadi Indonesia itu sebagai istilahnya yang memprakarsai, yang mengawali terbentuknya ASEAN, tujuannya untuk apa tadi? Untuk membangun kesepakatan. Nanti ada slide yang membahas tentang tujuan ASEAN. Selanjutnya, ASEAN itu dibentuk bukan hanya untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan di negara-negara yang menjadi anggotanya. Salah satu tujuan yaitu untuk kerjasama di bidang ekonomi. Ya. Selanjutnya, anak-anak kalian bisa melihat gambar pada slide berikut, yaitu 5 wakil negara. 5 wakil negaranya siapa saja di situ? Ada Malik, Abdul Pak Razak. Beni gambarnya nggak muncul. Gambarnya belum muncul, masih nge-lag mungkin. Tunggu terlebih dahulu. Kemudian S. Raja Ratnam, Narcisco Ramos, yang terakhir adalah Tanan Oman. Yang pertama, nama tokoh pendiri ASEAN yang pertama yaitu tokoh pendirinya berasal dari Indonesia, yaitu Adam Malik. Nah, perlu kalian ketahui, Adam Malik adalah wakil presiden ketika era Bapak Presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto. Sebelumnya, Adam Malik itu dulu pernah bekerja sebagai seorang wartawan. Itu ya. Kemudian yang kedua, 5 wakil negara. Yang kedua adalah Tun
berasal dari Malaysia, betul. Pada saat itu beliau pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia, sama seperti dengan Bapak Adam Malik. Kemudian yang ketiga adalah S. Rajaratnam. S. Rajaratnam, beliau berasal dari Singapura. Yang keempat, Narcissus Ramos, yaitu tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari Filipina. Yang terakhir, Tanan Koman, beliau pendiri ASEAN dari Thailand. Kemudian dasar negara ASEAN, ya, dasar dibentuknya ASEAN adalah adanya persamaan kelima anggota ASEAN. Ya, dasarnya itu karena pertama, letak geografis sama antara Indonesia dan 9 negara ASEAN yang lain, letaknya sama-sama pada di Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib atau sejarah. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara mengalami penjajahan bangsa barat kecuali Thailand. Kemudian yang ketiga, karena persamaan ekonomi. Jadi kawasan Asia Tenggara itu merupakan negara-negara agraris. Jadi untuk hal-hal ekonomi ya kita sama dengan negara-negara lain. Yang keempat, karena dasarnya persamaan budaya. Hampir semua menjadi daerah itu menjadi penyebaran kebudayaan Melayu Austronesia. Jadi budayanya itu ada beberapa yang hampir sama penyebarannya, yaitu pada Melayu Austronesia. Yang kelima, persamaan kepentingan. Maksudnya apa? Kepentingan ini yaitu mengarah pada terwujudnya kemajuan, kemakmuran, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Sekarang tujuan ASEAN sesuai dengan persetujuan Bangkok, ya, ASEAN itu dilakukan mempunyai persetujuan yang dikenal dengan persetujuan Bangkok. Nah, maka tujuan-tujuan ASEAN yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Jadi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas antar negara, ASEAN dibentuk. Yang ketiga, selain itu, ASEAN juga bekerja sama dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek. Yang keempat, yaitu memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi. Yang kelima, mendirikan industri dan memperluas perdagangan. Yang keenam, memajukan studi tentang Asia Tenggara. Itu. Yang ketujuh, memelihara kerjasama dengan organisasi regional yang dalam negeri dan internasional.
Oh, itu bosnya. Oh, no, gila Taiwan. Share-nya kok hilang tadi sampai mana? Nah, yang ini. Kemudian perkembangan anggota ASEAN. Nah, pada saat berdiri, ya, pada saat berdiri, ASEAN itu baru terdiri 5 negara, ya, anak-anak. Jadi sebelum ASEAN berdiri atau ketika didirikan itu baru 5 anggota negara yang baru bergabung. Yang pertama yaitu Indonesia, karena Indonesia sebagai pemerakasa. Yang kedua Filipina, yang ketiga Singapura, keempat Malaysia dan Thailand. Kemudian 5 negara yang bergabung menjadi anggota ASEAN selanjutnya yang keenam yaitu Brunei Darussalam. Negara tersebut bergabung pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Kemudian setelah Brunei Darussalam bergabung pada tahun 1995 tanggal 8 Juli ganti Vietnam. Selanjutnya yang ke-9 yaitu Laos, 8 dan 9 Laos dan Myanmar bergabung pada anggota ASEAN pada tanggal 30 November 96. Jadi Laos dan Myanmar itu bergabung pada anggota ASEAN itu sama. Pada tanggal yang sama. Yang terakhir yang ke-10 Kamboja bergabung pada ASEAN pada tanggal 30 April tahun 1999. Kemudian lambang ASEAN. Nah, anak-anak bisa melihat gambar atau logo ya yang ada pada layar berikut ini. Di sini Pak Beni menyediakan 2 gambar yang berbentuk lingkaran dan berbentuk kotak biru. Nah, ASEAN itu dilambangkan dengan lingkaran berwarna biru, ya, gambar yang kiri, yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna coklat yang diikat. Jadi yang berwarna ini, ya, yang berwarna coklat kuning ini adalah simbol padi. Jumlahnya ada 10. Kemudian diikat. Kemudian di bawah batang padi itu bertuliskan ASEAN. Nah, tulisan ASEAN ini berwarna biru dan warna dasarnya adalah kuning. Nah, warna-warnanya apa saja artinya? Yang pertama biru melambangkan makna perdamaian dan kemantapan. Jadi lingkaran biru ini atau bentuk kotak lingkaran yang berwarna biru itu maknanya perdamaian. Yang kedua, yang berwarna putih, garis putih ini, yang gambar yang kiri, ini kan ada garis putih, yang di sebelah kanan juga ada garis putih. Itu artinya adalah kesucian. Yang ketiga merah, artinya keberanian dan dinamika. Maksudnya dinamika di sini adalah beberapa negara ASEAN itu tentunya pasti mengalami dinamika. Dinamika itu menghadapi berbagai macam persoalan, entah itu dalam bidang ekonomi, entah itu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun bidang-bidang lainnya. Yang keempat, yaitu kuning, artinya kemakmuran. Selanjutnya, sumbangsih Indonesia di lingkup ASEAN. Nah, sumbangsih Indonesia itu apa? Jadi sejak tahun 1967 sampai 2017, ASEAN itu berkontribusi banyak
bagi negara anggota. ASEAN juga semakin berkembang menjadi organisasi matang dan dinamis. Buktinya apa? Buktinya ASEAN mampu menghadapi tantangan di tingkat regional dan internasional. Jadi keberadaan ASEAN itu mampu menjaga keamanan dan mencapai stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Bahkan ASEAN juga berperan aktif dalam pencegahan konflik antar negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, berikut ini ada 3 sumbangsih Indonesia dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, sumbangsihnya apa? ASEAN itu berperan memastikan sentralitas ASEAN. Contohnya apa, Pak? Contohnya Indonesia memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States, yaitu pada bulan Juli tahun 2016. Yang kedua, sumbangsih Indonesia. Sumbangsih Indonesia itu apa untuk ASEAN? Yaitu ikut mendorong penguatan kerjasama maritim. Nah, kerjasama ini itu menangani penanganan isu ilegal atau unreported dan unregulated fishing. Indonesia juga berperan sebagai pendorong implementasi EAS, Statement of Enhancing Regional Maritime Cooperation, yang telah disepakati bersama pada tahun 2015. Kemudian sumbangsih Indonesia untuk ASEAN yang terakhir, yang ketiga adalah sebagai pendorong upaya dan kerjasama terorisme, penanganan terorisme, radikalisme, dan violent extremisme. Nah, upaya yang dilakukan ini itu melalui implementasi ASEAN Convention on Counter-Terrorism dan instrumen internasional lainnya. Itu adalah sumbangsih Indonesia di lingkup ASEAN. Jadi sudah lumayan banyak ikut sertanya Indonesia bagi ASEAN. Kemudian selanjutnya posisi dan peran Indonesia di ASEAN. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, dilihat dari posisinya, letak wilayah Indonesia sangat strategis. Wilayah Indonesia dibatasi 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, posisi Indonesia juga diapit dengan 2 benua. Apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, peran. Nah, peran Indonesia di ASEAN. Jadi Indonesia itu menjadi pelopor pembentukan ASEAN. Yang mempelopori itu Indonesia. Nah, sumbangsihnya atau perannya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang pernah diadakan di Bali. KTT 1 ASEAN itu berlangsung tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 76 itu di Bali. Kemudian pada KTT ini, ya KTT yang pertama itu disepakati pembentukan sekretariat. Jadi home base-nya ASEAN itu di mana? Di Jakarta. Gitu ya. Nah, tokoh yang menjabat sekretaris jenderal atau sekjen pertama ASEAN adalah HR Darsono tahun
1977 sampai 1978. Hanya 1 tahun. Selanjutnya Urmadi Nyoto Wijono. Nah, beliau menjabat tahun 1978 sampai 1979. Kemudian yang ketiga adalah Rusli Nur tahun 1982 sampai 1992. Kemudian Indonesia itu menjadi pusat kesekretariatan ASEAN. Itu perannya Indonesia di ASEAN. Yang kedua yaitu menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Nah, pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003, Indonesia itu melaksanakan KTT yang ke-9 ASEAN di Bali. Nah, pada KTT yang kedua, Indonesia itu mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN. Gitu. Nah, komunitas itu meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Kemudian yang ketiga perannya yaitu Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. Seperti itu. Yang keempat, sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. Yang terakhir, mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa gagasan yang mengusulkan tentang komunitas keamanan di Asia Tenggara itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengenai sistem pertahanan di setiap negara. Nah, dalam hal ini setiap negara itu menyiapkan sistem pertahanan dalam menghadapi serangan terorisme, separatisme, dan kejahatan internasional yang lain. Nah, itu adalah usul Indonesia untuk negara-negara ASEAN yang lain. Selanjutnya, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kalau yang ini fokusnya pada bidang ekonomi. Nah, dalam lingkup ASEAN, negara-negara anggota itu berupaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN. Ya. Nah, untuk mendukung upaya ini, maka dibentuklah komunitas ekonomi ASEAN atau KEA. Nah, apa saja wujud integrasi ekonomi ASEAN? Nah, dalam lingkup ASEAN, wujud integrasi ekonominya itu satu, negara ASEAN mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN. Kemudian yang kedua, upayanya yaitu dibentuk komunitas ekonomi KEA tadi. Yang ketiga tadi wujud integritas ekonomi, wujudnya. Yang pertama itu tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan yang lebih tinggi. Yang kedua, integrasi ekonominya yaitu pengentasan kemiskinan masyarakat ASEAN dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran serta merata dan berkelanjutan. Kemudian pelaksanaan KEA atau Komunitas Ekonomi ASEAN. Pelaksanaan KEA itu memiliki 4 karakteristik, 4 ciri-ciri utama, yaitu pertama, pasar tunggal dan basis produksi. Itu. Yang kedua, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi. Ciri-ciri atau karakteristik
Yang ketiga, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Yang terakhir, kawasan terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan KEA, negara-negara ASEAN itu menjalin kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasamanya apa? Yaitu yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN. Nah, pembukaan pusat promosi ASEAN ini itu dilakukan di Jepang, ya. Sektor yang dipromosikan itu meliputi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Nah, program ini bertujuan meningkatkan kegiatan ekspor negara-negara ASEAN ke Jepang. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah investor Jepang ke negara-negara ASEAN. Jadi supaya untuk menarik para investor untuk datang ke negara-negara ASEAN. Istilahnya itu promosi. Yang kedua, yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Maksudnya bagaimana? Jadi peran yang dilakukan Indonesia dalam menyediakan cadangan pangan negara ASEAN itu tidak hanya menguntungkan secara ekonomi saja, namun peran tersebut dilakukan saat negara lain mengalami krisis pangan. Jadi istilahnya saling bantu-membantu. Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, Indonesia itu sebagai penyedia cadangan pangan ketika terjadi krisis pangan. Yang terakhir, yaitu pelaksanaannya yang kerjasama bidang ekonomi, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Nah, apa saja sektor kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan? Nah, kerjasama perindustrian dan perdagangan itu meliputi sektor industri, perdagangan barang, dan fasilitas perdagangan. Selanjutnya, kalau tadi kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN dalam bidang ekonomi, yang kedua ini pada bidang politik. Nah, sekarang berhubungan dengan politik. Ada beberapa instrumen itu alat untuk menguji, yaitu politik untuk melakukan kerjasama. Yang pertama itu selain kerjasama di bidang ekonomi ASEAN tadi ya, ASEAN bekerja sama dalam bidang politik dan keamanan. Yang kedua, tujuannya menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di Asia Tenggara, bahkan sedunia. Yang ketiga, kerjasama di bidang politik ini didasarkan pada sistem hukum internasional. Jadi, ASEAN juga memiliki hukum-hukum internasional dalam bidang politik tersebut. Kemudian instrumen politik untuk melakukan kerjasamanya apa? Nah, pertama itu kawasan damai, bebas, dan netral atau disingkat menjadi ZOPFAN, kepanjangan dari Zone of Peace, ya, area perdamaian, freedom, kebebasan, dan neutrality atau netral, disingkat menjadi ZOPFAN. Nah, ZOPFAN itu merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk negara-negara besar atau major powers, dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela. Gitu. Nah, ZOPFAN itu tidak mengesampingkan peran negara besar di kawasannya. Namun, ZOPFAN
Fund juga memungkinkan itu keterlibatan negara-negara tersebut secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan. Yang kedua, instrumen politiknya yaitu Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau biasanya disingkat TAC in Southeast Asia. Nah, TAC itu tujuannya untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC mengatur mekanisme penyelesaian konflik antara negara-negara yang terlibat secara damai. Nah, TAC itu ditandatangani pada tahun 1979 oleh 5 kepala negara tadi, negara yang pendiri ASEAN. Nah, TAC itu diamandemen itu disahkan pada tahun 87. Ditandatanganinya pada tahun 79, kemudian TAC itu disahkan tahun 87 untuk membuka akses negara-negara di kawasan lain. Nah, sampai tahun 2014 itu ada 32 negara termasuk 10 negara ASEAN yang telah mengakses TAC, yaitu Traktat Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama. Yang ketiga yaitu kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau disingkat CEAN-WFZ. Nah, kawasan bebas senjata nuklir di Asia ini itu merupakan sebuah traktat atau perjanjian yang tujuannya untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Nah, perjanjian ini ditandatangani pada KTT ASEAN di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995. Nah, penandatanganan traktat tersebut juga merupakan kontribusi itu usaha untuk menuju pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh dan mendorong perdamaian serta keamanan internasional. Selain itu, traktat ini itu mempunyai tujuan untuk melindungi kawasan Asia Tenggara khususnya ASEAN, yaitu dari pencemaran lingkungan dan bahaya yang disebabkan oleh sampah radioaktif dan bahan-bahan berbahaya lain. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu ASEAN Regional Forum atau ARF. ARF ini itu merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 94 sebagai suatu wahana bagi dialog politik dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan ASEAN, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara ASEAN. Nah, terkait ARF ini, Indonesia itu perannya menyelenggarakan ASEAN Forum tahun 2007 di Jakarta untuk mendukung terwujudnya komunitas ASEAN pada tahun 2015. Itu adalah forum regional ASEAN Regional Forum. Kemudian yang kelima yaitu posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik ASEAN. Nah, kerjasamanya di bidang politik, Indonesia itu terlibat aktif di ASEAN. Kerjasama bidang politik berdasarkan sistem hukum internasional. Dengan demikian, kerjasama yang terjalin itu tidak menyebabkan sengketa akibat perbedaan sistem politik. Nah, berikut ini adalah contoh posisi dan peran Indonesia bidang politik. Yang pertama, mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting
ADMM. Nah, ADMM itu pertemuan rutin para menteri pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Jadi yang mengikuti adalah para menteri pertahanan dan keamanan. Nah, pertemuannya itu ngapain? Nah, pertemuannya yaitu membahas kerjasama dan diplomasi politik di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengiriman duta dan konsultan. Nah, setiap negara anggota ASEAN itu mengirim duta dan konsultan sebagai wakil negaranya. Nah, duta dan konsultan sebagai wakil pemerintah dan menjaga stabilitas politik di ASEAN. Yang ketiga, posisinya dan perannya yaitu menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Nah, perjanjian ekstradisi itu mengurusi tersangka kejahatan yang melarikan diri di negara ASEAN. Nah, perjanjian itu memungkinkan negara ASEAN bekerja sama memulangkan tersangka ke negara asal. Seperti contohnya kasus-kasus warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi ada sistem hukum internasionalnya. Jadi nanti warga negara Indonesia yang terlibat kasus atau terlibat hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana itu nanti mendapat perjanjian ekstradisi, yaitu nanti untuk membantu para orang-orang yang ada di luar sana. Tidak hanya Indonesia, negara ASEAN yang ada di Indonesia juga sama demikian. Yang keempat, yaitu melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Nah, perjanjian ini yaitu mengenai pelanggaran senjata nuklir bagi negara ASEAN. Nah, dengan adanya perjanjian ini, negara-negara ASEAN itu dilarang merancang dan membuat senjata nuklir. Gitu. Kenapa? Karena efeknya itu sangat besar bagi negara-negara di ASEAN. Yang kelima, sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas dan netral. Nah, Indonesia sebelumnya tadi adalah salah satu negara yang mendukung kesepakatan Zovan, ya. Nah, kesepakatan Zovan ini berarti kawasan yang damai, bebas dan netral. Jadi kesepakatan ini tujuannya menjaga stabilitas regional dan terciptanya kedamaian. Negara anggota ASEAN juga tidak ikut mencampuri urusan dalam negeri urusan negara lain. Jadi tidak saling mengurusi. Kemudian yang keenam yaitu ikut bekerja sama menanggulangi nafza. Ya, nafza itu apa? Narkotika, psikotropika dan zat aditif lain. Dengan perangkat keamanan, Indonesia itu menanggulangi peredaran nafza. Nah, upaya itu cara yang dilakukan untuk mencegah masuknya nafza di Indonesia atau ke kawasan Asia Tenggara. Jadi nanti tetap ada hukumnya. Yang ke-7 yang terakhir yaitu ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Nah, penyelesaian konflik sebagai bentuk kerjasama itu mempertahankan stabilitas politik di negara konflik. Nah, demikian materi IPS yang Pak Beni sampaikan. Itu untuk pada buku kalian, buku pena ya, pada buku pena halaman 106 ini ada peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Jadi Pak Beni tadi menambahkan hal-hal
peran Indonesia dalam bidang ekonomi yang lebih banyak dan lebih detail. Nah, gitu. Jadi di halaman 106 itu tadi sama yang ada di layar PPT tadi. Nanti untuk PPT-nya Pak Beni share di grup. Untuk di halaman 106 ini peran dan kerjasamanya ada 5, yaitu menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa, cukai, pajak. Biasanya seperti itu. Kalian kalau berbelanja produk-produk luar, yaitu nanti barangnya akan dikenakan cukai yang mahal. Nah, tidak usah belanja di luar negeri, sebagai contohnya Indonesia. Ya, Indonesia itu untuk contohnya rokok. Rokok itu dikenakan cukai yang mahal. Cukai dan pajak itu berbeda. Ya. Cukai itu dikenakan pada barang-barang yang aslinya itu tidak ada manfaatnya, kurang bermanfaat bagi kita. Contohnya rokok. Kita tahu bahwa rokok itu negatif, rokok itu efeknya buruk bagi kita. Tetapi rokok dikenakan cukai yang mahal, yang semula misalkan 15 menjadi 40, 30. Seperti itu. Nah, hal ini digunakan untuk menekan orang-orang supaya tidak merokok, untuk berhenti merokok. Itu kenapa dikenakan cukai. Tapi kalau pajak itu adalah sesuatu hal yang harus kita taati untuk membayar. Tujuannya untuk itu tadi, keberlangsungan kehidupan kita. Contohnya membayar tagihan, misalkan perpanjangan SIM, STNK. Nah, itu tujuannya untuk uangnya nanti kemana Pak larinya? Uangnya nanti digunakan untuk pelebaran atau perluasan jalan. Itu pajak. Tapi kalau cukai digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau yang pajak itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi gitu. Paham ya anak-anak ya? Bisa membedakan apa itu pajak dan apa itu cukai. Jadi kalian jangan sampai keliru. Wah, ini pajaknya, ini cukainya mahal. Seperti itu. Kenapa kok Menteri Ekonomi Indonesia itu mengenakan cukai yang sangat mahal bagi produk-produk Indonesia? Misal, anak-anak berbelanja atau benda-benda barang-barang dari luar negeri. Ketika dikirim ke Indonesia, misalkan harganya katakanlah 100.000. Ketika masuk di Indonesia, itu pajaknya menjadi naik. Menjadi misal menjadi 200.000, 2 kali lipatnya. Nah, hal ini dikarenakan untuk membatasi kebiasaan orang-orang Indonesia berbelanja produk luar. Jadi tujuan pemerintah itu mengusahakan gunakan produk dalam negeri. Tujuannya untuk membangun ekonomi kerakyatan bersama. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Di buku kalian 106 itu. Tujuannya apa? Supaya banyak negara-negara, misalkan negara Thailand. Tadi kan negara penghasil beras yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Itu nanti dia bisa terjun ke Indonesia sebagai stok ketika Indonesia mengalami gagal panen atau nilai penjualan padi, beras itu menurun, itu bisa pemerintah bisa mengambilkan atau bisa mengimpor beras-beras dari Thailand tadi. Tujuannya itu untuk penanaman modal. Jadi banyak negara-negara asing yang berdiri di Indonesia. Tujuannya supaya itu tadi menekan angka kemiskinan. Tujuannya salah satunya untuk itu. Yang ketiga yaitu mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Supaya Indonesia dikenal oleh
masyarakat luas di ASEAN, itu kenapa Indonesia baru saja kemarin, ya kalian pasti ada yang belum tahu bahwa gamelan Jawa seperti di sekolah kita itu baru saja diresmikan oleh pihak UNESCO sebagai warisan kebudayaan atau warisan budaya tak benda. Seperti keris, batik, wayang, reog Ponorogo sebelumnya itu kan banyak negara luar yang mengakui bahwa ini adalah kebudayaan orang lain. Padahal itu adalah kebudayaan Indonesia. Maka dari itu pihak UNESCO membuat sidang keputusan bahwa kebudayaan tersebut milik Indonesia. Kemudian yang keempat, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian yang terletak di Filipina. Jadi nanti kalau Indonesia mengalami gagal panen atau mengalami hal-hal dalam bidang bidang pertanian, maka Indonesia nanti akan bekerja sama pada negara Filipina dalam bidang pertanian. Yang kelima yaitu mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Nah, peran ini yaitu diwujudkan dengan pendirian pabrik pupuk area di Aceh dan Malaysia. Kerjasama ini bermanfaat untuk memperkuat ekonomi regional sesama negara ASEAN. Itu tadi adalah peran dan kerjasama Indonesia untuk kerjasama Indonesia dalam negara-negara ASEAN. Kemudian yang halaman 111 yaitu tadi peran Indonesia dalam bidang politik. Jadi Indonesia itu kerjasamanya kerjasama dalam bidang ekonomi, yang kedua kerjasama dalam bidang politik. Nah, kalau di buku paket kalian itu kan masih belum lengkap. Jadi tadi Pak Beni menambahkan beberapa poin yang perlu kalian ketahui. Negara-negara ASEAN yang memiliki sistem politik itu berbeda. Seperti Indonesia, sistem politiknya itu apa? Demokrasi. Ada yang masih liberal dan macam segalanya. Namun perbedaan sistem politik tersebut itu tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk kerjasama. Selain bekerja sama, tiap negara juga berperan dalam menjaga perdamaian ketenangan di ASEAN. Nah, kerjasama itu contohnya prakteknya di kelas, kalian misalkan membawa bekal. Misalkan Felicia membawa nasi, Filia membawa lauk. Kemudian Laksita membawa minuman. Nah, jadi dari ketiga teman-teman kalian itu bisa saling mengicipi. Oh, aku minta nasinya sedikit, jadi saling berbagi. Tujuannya seperti itu, kerjasama. Yang namanya kerjasama kan dilakukan oleh beberapa orang. Tapi kalau ASEAN itu kerjasamanya dilakukan oleh beberapa negara. Seperti itu. Jadi saling bantu-membantu. Jadi Indonesia itu sebagai warga kita, sebagai warga masyarakat Indonesia itu kerjasamanya tidak hanya bidang dalam negeri saja, namun Indonesia juga bekerja sama di luar negeri. Kemudian peran dan politik dalam bidang politik, yang pertama menggagas dibentuknya komunitas keamanan. Tadi sudah dibentuk keamanan karena wilayah kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia ini banyak dijumpai atau yang pada berita-berita terdahulu ada teroris seperti itu. Tujuannya untuk membasmi para teroris seperti itu untuk menghancurkan negara kita. Jadi kita saling bekerja sama. Teroris itu tidak hanya di negara kita, tapi setiap negara, tidak hanya negara ASEAN saja, tetapi negara luar negeri sana, di Barat, di Inggris, di Amerika, itu banyak sekali teroris. Jadi itu sangat benar-benar bisa menghancurkan bangsa kita. Yang kedua, yaitu membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Jadi ketika ada konflik
Misalkan Indonesia dengan Malaysia, ada konflik nih, konfliknya mengenai apa? Misalkan orang Malaysia masuk laut Indonesia. Nah, itu kan dilarang. Misalkan pencurian ikan. Indonesia itu kan kita tahu bahwa Indonesia itu negara yang benar-benar kaya sumber dayanya. Banyak negara-negara lain itu masuk ke zona Indonesia tanpa izin. Nah, masuk tanpa izin tersebut diawasi oleh tentara angkatan laut. Tujuannya untuk menghalangi atau menghimbau mereka untuk kembali ke negaranya supaya tidak mengambil kekayaan Indonesia seperti itu. Itu juga ada hukumnya, ZEE. Nanti itu materi itu disampaikan besok kelak kalau kalian SMP. Kemudian yang halaman 112 yang ketiga, melaksanakan Jakarta Informal Meeting, yaitu tujuannya mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Jadi Indonesia itu mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting. Hampir sama yang nomor 2 ini. Yang keempat, negara yang menjunjung asas demokrasi. Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kelima, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Nah, peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Seperti tenaga kerja Indonesia atau yang kita kenal TKI yang ada di Malaysia, yang ada di Arab Saudi. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan hak mereka, kita kan kemarin sebelumnya sudah mempelajari yang tema 6 tentang hak dan kewajiban sama Bu Manda. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban? Perbedaannya apa? Ada yang tahu? Ayo. Boleh lewat chatbox, boleh. Pengertian hak dan kewajiban. Kemudian perbedaannya itu apa? Ayo. Ada yang mau menyampaikan? Ayo. Salah tidak apa-apa. Jadi nanti dibantu. Tema 6 tentang hak dan kewajiban. Apa toh bedanya hak dan kewajiban? Ayo. Afan? Apa Van? Hak dan kewajiban. Lupa? Yes. Ini Sally. Hak adalah sesuatu yang diterima ketika sudah melaksanakan kewajiban. Jangan lupa dikasih tanda seperti itu. Hak adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Itu lebih penting, lebih bagus. Jadi tidak hanya hak yang kita terima dalam hal apa kalau enggak kita melaksanakan kewajiban. Jadi kita setelah mendapatkan kewajiban, hak kita mendapatkan setelah kita melaksanakan menjalankan hak, jadi kita mendapatkan misalkan gaji. Misalkan kalian kewajibannya mengerjakan soal ulangan. Hak kalian apa? Memperoleh nilai atau memperoleh evaluasi, memperoleh feedback seperti itu. Jadi hampir sama tipis antara hak dan kewajiban. Sekarang yang dimaksud kewajiban apa itu? Kebalikannya, sesuatu dari Gani, sesuatu yang kita kerjakan, ya, sesuatu yang kita kerjakan untuk memperoleh hak. Jadi dibalik. Kalau hak tadi sesuatu yang kita kerjakan atau sesuatu yang hak itu adalah sesuatu yang kita terima setelah kita mengerjakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita kerjakan untuk memenuhi hak. Gitu ya, bisa diterima. Itu tema 6 kemarin. Nah, hak dan kewajiban itu hampir erat kaitannya, sangat kuat dari situ. Dari sini ada yang mau menyampaikan pertanyaan apa enggak?
terkait materi IPS. Materi IPS pada subtema 1 sudah selesai. Ada PR nggak, Pak? Untuk PR nanti tetap ada. Pak Beni kirim lewat WA. Untuk soal-soal evaluasi itu nanti lewat WA sama PPT hari ini. Terkait materi ASEAN, ya, itu kalian paling tidak fokus pada kapan berdirinya ASEAN, siapa yang mendirikan ASEAN, itu pasti di soal-soal untuk ujian assessment besok itu pasti keluar, ujian nasional. Sekarang kan udah nggak ada ujian nasional, diganti ujian assessment. Terus apalagi tokoh pendiri kan sama. Terus kemudian tanggal berdirinya ASEAN itu kapan, itu poin-poin yang harus kalian catat istilahnya. Kemudian apalagi tadi kerjasama dalam bidang ekonomi, terutama posisi dan peran Indonesia kepada ASEAN itu apa saja. Kemudian kerjasama dalam bidang politik, tadi ada beberapa menteri yang melakukan rapat pertemuan. Nah, itu membahas tentang ketahanan dan keamanan wilayah negara ASEAN masing-masing, negara para ASEAN tersebut. Seperti itu. Gitu ya. Jika tidak ada pertanyaan atau yang tidak ada yang ingin disampaikan, Pak Beni akan mengakhiri pertemuan online ini. Jadi pagi ini kita baru saja belajar tentang ASEAN, ya, mulai dari berdirinya, tokoh, dasar ASEAN, tujuan ASEAN, kemudian kerjasama di bidang ekonomi dan politik, kemudian KTT itu harus dihafalkan, biasanya keluar KTT pertama, KTT kedua itu dilaksanakan atau dilakukan di mana? Di Bali, tepatnya di Sanur, daerah Sanur. Kemudian apalagi? Keunggulan masing-masing setiap negara. Indonesia itu keunggulannya dalam bidang apa? Misalkan pertanian, hasil bumi seperti itu, batu bara, dan lain-lain. Itu paling enggak dihafalkan. Minimal paling enggak 3, satu negara itu 3, minimal hafal 3. Misal Indonesia, itu tadi ikan, perikanan, pertanian juga bagus dan lain sebagainya. Itu ya. Jika tidak ada pertanyaan, Pak Beni akhiri. Nah, sebelumnya ini masuk semua tidak ini? Ada berapa orang ini? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Satu nggak masuk, Pak. Asraf nggak masuk. Oh, Asas. Oke, berarti satu kelas ini jumlahnya 16 ya? Iya, Pak. 16, terima kasih. 16. Baik, sebelumnya bisa dihidupkan videonya Pak Beni foto. Bentar, nunggu teman-teman yang Siva, Aiko yang belum. Siva. Kirana kedinginan kok pakai jaket Kirana. Dah ya, Pak Beni foto. 1, 2, 3. Bread. Bentar, tak kirim. Gitu. Dah, terima kasih. Satu saja. Nanti penuh HP-nya, nanti lama-kelamaan penuh. Itu ya, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita oleh ini semoga bermanfaat. Selain bermanfaat, kalian juga harus bisa menyebarkan ilmu kalian kepada orang-orang atau teman-teman kalian. Jadi saling bantu-membantu kerjasama. Sekian, terima kasih. Jangan lupa nanti jam berapa ya nanti? Jam 10 ya kayaknya. Itu nanti ada
religius ya, nilai religi tadi loh. Itu. Nanti lewat sama Bukus. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Dadah.